Assalamualaikum Sobat Belajar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu baik ya. Oh iya, Sobat Belajar, hari ini kita akan belajar tentang energi dan perubahannya. Sobat Belajar, dalam materi energi dan perubahannya, kita akan membahas tentang bentuk energi, sumber energi dan pemanfaatannya, perubahan energi, energi alternatif, dan penghematan energi. Oh iya Sobat Belajar, apakah Sobat Belajar tahu apa itu energi? Mari kita bahas. Jadi, energi merupakan sesuatu yang mampu membuat sebuah benda untuk melakukan sebuah usaha dan bentuk. Energi juga bisa disebut tenaga. Pembahasan yang pertama ada bentuk energi. Sobat Belajar, tahu tidak kalau bentuk energi itu ada 6? Ada energi cahaya, ada energi panas, ada energi listrik, ada energi gerak, ada energi kimia, dan energi bunyi. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh cahaya. Contoh energi cahaya, matahari. Matahari bersinar pada siang hari. Lampu yang menyala saat malam hari. Kemudian lilin yang menyala. Selanjutnya, energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang mengeluarkan panas. Contoh energi panas: kompor yang menyala, setrika listrik yang dihidupkan, dan solder yang dinyalakan. Selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang digunakan untuk menjalankan peralatan elektronik. Contoh energi listrik, televisi, laptop, dan kipas angin. Kemudian, energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Contoh energi gerak, busur panah yang melesat. Yang terakhir, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan dikarenakan reaksi suatu zat yang menghasilkan energi lain. Contoh energi kimia: aki atau akumulator. Kenapa akumulator? Karena akumulator bisa untuk menjalankan kendaraan bermotor. Pembahasan kedua, sumber energi dan pemanfaatannya. Sumber energi dan pemanfaatannya. Sumber energi cahaya, contohnya matahari. Matahari digunakan sebagai penerangan alam, kemudian juga matahari sebagai sumber kehidupan manusia, karena dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai makanan manusia. Selanjutnya, juga ada lampu, merupakan sumber energi cahaya karena bisa sebagai penerang ruangan di rumahmu. Selanjutnya, sumber energi panas. Contoh sumber energi panas masih sama, yaitu matahari. Matahari digunakan sebagai penghangat suhu bumi. Matahari juga dapat digunakan sebagai mengeringkan padi dan ikan. Selanjutnya, setrika. Setrika adalah alat yang menghasilkan energi panas yang digunakan sebagai pelicin pakaian.
Selanjutnya, sumber energi listrik. Sumber energi listrik bisa dari air. Contohnya, pembangkit listrik tenaga air yang biasa disebut PLTA, yaitu menggunakan air terjun untuk menggerakkan kincir angin. Kemudian, kincir angin menggerakkan turbin. Lalu turbin menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disebut PLTS. PLTS ini menggunakan panel surya untuk menangkap sinar matahari yang kemudian dijadikan untuk listrik. Kemudian, sumber energi gerak. Sumber energi gerak adalah energi kimia, seperti makanan. Makanan merupakan sumber energi gerak. Selain itu, ada batu baterai. Selanjutnya, sumber energi bunyi. Sumber energi bunyi diantaranya suara manusia. Ada juga suara hewan seperti burung. Suara burung yang berkicau. Selanjutnya, perubahan energi. Perubahan energi terjadi ketika usaha sedang dilakukan. Ini seperti kamu melakukan usaha mendorong meja hingga meja tersebut bergeser. Saat proses usaha sedang berlangsung, sebagian energi kimia yang tersimpan dalam tubuh kamu diubah menjadi energi mekanik. Perubahan energi listrik. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika. Energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya, contohnya televisi. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin dan blender. Selanjutnya, perubahan energi kimia. Energi kimia juga mudah berubah menjadi energi panas, energi gerak, energi listrik, dan energi cahaya. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, tubuh kita butuh bergerak. Untuk melakukan gerak, maka kita butuh makanan. Dalam tubuh, makanan diubah menjadi energi panas. Kemudian, energi panas itulah yang menjadi energi gerak saat kita beraktivitas. Ada juga perubahan energi gerak. Energi gerak bisa berubah menjadi energi bunyi. Contohnya, anak kecil sedang bermain gitar. Ketika senar dipetik, akan menghasilkan bunyi. Selanjutnya, dinamo. Pada sepeda, ditaruhlah sebuah dinamo. Energi gerak bisa berubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, perubahan energi cahaya. Energi cahaya dapat berubah menjadi energi listrik dengan alat panel surya. Pembahasan kelima, energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang berasal dari minyak bumi, karena semakin lama energi yang berasal dari minyak bumi akan habis. Sobat belajar, energi alternatif yang pertama itu ada matahari. Mengapa matahari? Karena matahari dapat diperbarui sehingga jumlah panas matahari itu melimpah dan matahari tidak akan habis bila digunakan. Yang kedua, ada angin. Angin dapat digunakan sebagai energi alternatif seperti pembangkit listrik dan penggerak kapal layar. Yang ketiga, yaitu air. Air adalah salah satu energi alternatif. Contoh seperti untuk pembangkit listrik. Perhatikan pada gambar. Ada waduk yang dialirkan ke turbin. Turbin dihubungkan ke generator dan generator kemudian menghasilkan listrik. Dan listrik inilah yang nanti akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Yang terakhir yaitu tumbuhan. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, seperti tebu. Tebu bisa menghasilkan energi alternatif yang namanya
bioetanol. Kemudian, biji jarak. Biji jarak ini menghasilkan yang namanya biosolar. Sobat belajar, energi alternatif itu mempunyai kelebihannya loh. Kelebihan energi alternatif yaitu selalu tersedia di alam bebas dan tidak akan habis. Energi alternatif tidak mencemari lingkungan. Energi yang didapat pun cukup besar. Namun, energi alternatif juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu menggunakan teknologi tinggi untuk mengolahnya. Energi alternatif memerlukan biaya produksi yang besar dan dipengaruhi musim. Contohnya yaitu cahaya matahari. Ketika musim hujan, cahaya matahari itu akan berkurang. Yang terakhir yaitu penghematan energi. Bagaimana cara kita menghemat energi? Ya, supaya energi tidak cepat habis, maka perlu dihemat. Contoh menghemat energi listrik. Matikan televisi jika tidak ditonton. Dan matikan lampu saat siang hari dan gantilah dengan sinar matahari.